aku jual mobil aku, apapun yang bisa aku jual. Dan aku sering nangis, sering ibu-ibu sama kalian sering nangis. Tapi aku selalu punya tekad, aku nggak mau nangis depan Aisyah. Aku mau nangis, aku tunggu dia pergi sekolah dulu. Dia sekolah, udah dia sekolah, aku akan kunci dalam kamar. Aku mau ngapain aja, mau nangis, aku mau sholat, sujud, aku nangis, aku lakukan di saat itu. Nanti saat dia pulang sekolah lagi, udah semuanya tidak ada. Udah pulang. Hai, aduh seneng banget hari ini bisa ketemu lagi di Huru Hara. Bener nggak sih? Sekarang kita ketemu lagi akhirnya setelah setahun nggak ketemu ya Mesti ya? Iya dong, dari 2021 sekarang ketemu di 2022. Yes. Cek Elman apa kabar sih Cek? Aku Iya. sih makin sempurna ya. Alhamdulillah. Semoga di tahun 2022 ini semakin rezeki makin lancar buat kita semua ya. Iya, betul sekali. Selain aku sama Elman akhirnya 2022 bisa hadir kembali di sini lagi. Ada lagi nih yang 2022 akhirnya datang di Jakarta. Siapa dia? Ini dia. Denada kan gitu lagunya. Iya loh, dia tahu loh. Tahu dong kan aku ngefans ya. Iya, apa sih? Udah dia lagu nge-rapnya dia apa? Betul, Siapa yang betul, tak tahu betul. ya? Nah. Kak Dena apa kabar Kak? Baik aku alhamdulillah. Jadi Baik. beneran nih, 2 tahun selama pandemi nggak balik ke Jakarta. Ya, jadi terakhir aku ada di Indonesia itu Januari 2020. Benar-benar 2020. Oh, berarti benar-benar literally 2 tahun. 2 tahun, yes. Jadi aku baru akhirnya setelah 2 tahun baru mencoba untuk kembali ke Indonesia lagi karena emang udah harus kerja lah. Karena kan sama 2 tahun aku berarti nggak kerja kan Iya, gitu. betul. Tapi di saat yang sama juga aku sambil ngeliat situasinya alhamdulillah pada saat aku mau memutuskan pulang tuh di sini istilahnya dunia entertainment itu sudah mulai berjalan kembali. growing Menggeliat lagi. kembali. Ya, gitu kan, walaupun ya. belum kayak dulu, Iya, tapi benar, alhamdulillah udah mulai kita Iya. mulai bisa kerja lah. Bener. Kenapa bisa akhirnya benar-benar pulang? Karena ada yang nawarin off air. Oh, ada yang nawarin off air. Ada yang nawarin off air dan akhirnya gara-gara itu alhamdulillah aku jadi memberanikan diri untuk pulang. Oke, kita mau kasih tahu ada artikel dari Kak Denada ya. Kita bacain sekarang nih. Saldo rekening sisa 200.000. Denada terpaksa pulang ke Indonesia. Nah itu gimana sih ceritanya 200.000? Sebenarnya ini judulnya kalau disambung kesannya aku pulang karena saldoku itu ada 200.000 jadi aku memutuskan untuk pulang. Sales ini benar tapi kalau dipisah. Dipisah. Jadi Iya. Coba-coba ini Gimana? penjelasannya Jadi, gimana? penjelasannya saldoku 200.000 itu sebenarnya nggak cuma kejadian 1 kali. Oh, Itu jadi udah kayak- sering? Itu sering. Ya selama 2 tahun aku tidak kerja sama sekali. Berarti kan aku tidak ada penghasilan. Betul. Ya kan? Tapi di saat yang sama aku hidup bersama Aisyah di salah satu negara yang paling mahal ya. Oke, jadi 200.000 dalam saldo aku tuh nggak sesuatu yang aneh dan nggak sesuatu yang terjadi 1 kali doang. Itu terjadi beberapa kali, of course. Karena aku selama 2 tahun di sana aku nggak kerja. Pekerjaan kayak kita gini kan dibutuhkan untuk secara fisik ada di Indonesia untuk Iya, bisa betul. cari nafkah kan. Nggak bisa work from home Nggak ya bisa kan? work WFH, from nggak home. bisa gimana ceritanya? Jadi ya udah gitu, memang kenyataannya seperti itu gitu. Dan 200.000 ya kalau di Singapura ya mungkin Nggak bisa nggak apa-apa, bisa cuma dibuat bisa apa-apa. makan doang. Iya, ya. Jadi ini ceritanya 200.000 rupiah ya, bukan 200.000. bukan 200.000 US dolar. dolar ya. Iya, bukan US dollar juga. Amin. Terus Jadi, tapi Kak, apa yang dilakukan pas tahu sisa di saldo cuma 200.000? Aku tuh nggak punya partner untuk berbagi atau diskusi. Jadi aku mama ada sebenarnya, cuma mama itu kalau aku ngelihatnya suka nggak mau terlalu ganggu dengan berita-berita yang Iya. kurang menyenangkan gitu. Aku nggak mau dia worry, nggak mau dia khawatir. Jadi kalau misalnya aku dapat ke keadaan seperti itu, biasanya aku worry-nya, aku sharingnya biasanya ya aku mintanya ya ke Allah lagi. Karena memang ya cuma ke Allah aja aku bisa, yang aku merasa satu-satunya tempat aku untuk curhat, satu-satunya tempat aku untuk aku bisa kasih tahu apa ketakutan dan kekhawatiran aku tanpa aku ada kekhawatiran lain gitu. Jadi kayak aku ngomong aja sama Allah, aku kasih tahu bahwa ini keadaan aku, kan Allah yang paling tahu semuanya ya, apa yang ada kejadian terjadi di hidup aku, apa yang ketakutan aku, hal-hal yang mungkin aku nggak bisa omongin.
pakai kata-kata, Allah Maha tahu. Curhatnya sama Allah. Curhatnya sama Allah. Dan ya itu ya aku selalu bilang Allah tuh Maha Kuasa, dan hal yang paling aku syukuri adalah di saat-saat seperti itu aku selalu merasakan dalam hati kecilku, aku selalu merasakan bahwa ada satu keyakinan bahwa Allah tuh kalau udah menempatkan kita di suatu kondisi atau situasi tertentu gitu, Allah tuh nggak mungkin ninggalin kita. Dan Jadi, pasti kita bisa melewati itu ya, karena kan iya, Tuhan nggak dengan Allah tuh- pertolongannya. Betul. Gitu. Jadi ya suka tiba-tiba Tiba-tiba ada aja gitu Iya, ya. tiba-tiba Jadi pengen ada. tahu deh, selama 2 tahun kan nggak balik ke Indonesia. Iya. Yang kita tahu kan tuh Kak Dena tuh ya kalau lagi off air tuh itu gila sih. Bener-bener seorang Masya performer Allah. sejati banget. Udah Iya, nonton belum? Udah Udin pernah dong, lihat? gue Udin off lah. air? Udin. Itu kalau dia off air Endurance-nya udah wah pasti pecah. kayak Iya. nge-gym nih. Pecah habis kalau off air tuh ya. Pokoknya kalau siapa yang tamunya Denada gila itu sebelum dia munculnya kita udah pada nongkrong nungguin. Betul. Ya kan, itu seorang Denada. Apa waktu itu yang dilakukan di Singapura? Waktu itu kan event juga nggak ada, nggak bisa Iya. pulang ke Indonesia juga. Iya. Jadi Dengan uang yang maksudnya yang seadanya cuma Pas-pasan. 300.000. Iya. Jadi gini ya, mungkin karena gini loh. Aku kan di sana dari mulai kita pindah ke sana tuh, wah kayak roller coaster gitu. Iya. Wah Ups gitu and ya. downs Ups lah and ya. down-nya itu wah gitu, masya Allah sekali. Tapi ini aku nggak komplain ya. Aku merasa bahwa nggak ada lah hal-hal yang mau aku komplain itu kalau dibandingkan sama hal-hal list yang harus aku syukuri itu bedanya jauh banget gitu. Jadi aku nggak mau komplain, nggak ada kepahitan buat aku. Semuanya aku bersyukur kepada Allah karena pertolongannya Allah tuh datangnya selalu tepat waktu dan selalu bisa membuat aku melalui apapun kesulitan kami gitu ya. Tapi ini masih belajar ya. Sampai sekarang pun aku masih belum sampai ke situ. Cuma setiap kali aku mentok ke situ, aku cuma ngomong sama diri aku, sabar, ikhlas, tawakal. Percaya gitu loh bahwa Allah itu pasti mengaturkan Menolong, ya. semuanya dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kita yang melakukan apa, ya nggak ada apa-apa. Yang penting kita berusaha aja gimana nih caranya Iya, kita bisa iya, bisa betul. survive hidup Benar, gitu ya. seperti tahun 2020 akhirnya aku ngambil sertifikasi sebagai instruktur Zumba. Itu salah Sinsai Zumba Tambah Instructor lagi Network ya, ya, lagi say. selain nyanyi, nge-rap ya kan, nari juga dari pongan, sekarang tambah lagi Zumba. Yes. jadi instruktur Zumba Jadi ya. dia udah dapat sertifikasi juga. Sudah dapat sertifikasinya Oke. dari 2020 aku mulai ngajar. Aku ngajar secara virtual ya. Jadi aku ngajar secara virtual setiap seminggu 2 kali. Sabtu aku ngajar kelas Zumba anak, Zumba Kids. Minggu aku ngajar kelas Zumba untuk dewasa. Dan itu ya udahlah, penghasilannya itu bukan amount-nya, itu bukan amount yang bisa untuk membiayai semua pengeluaran kami di Singapura. Tapi itu membantu aku, menolong aku secara mental. Jadi Iya, benar. secara mental, Iya. it helps me mentally gitu untuk Iya. melalui itu juga. Hidupku di sana tuh kan beda banget sama hidupku di sini ya. Iya, benar. Kalau di sini tuh ya bangun kerja Iya. Sampai sampai malam baru tidur. dandan apa segala macam. Iya. Kalau di sana bangun pagi, bangunin Aisyah, nyiapin dia sekolah, di sekolah begitu dia sekolah, aku mulai kerja-kerja dikit di laptop, mungkin ngafalin koreo Zumba, mungkin bikin playlist, mungkin apa. Sampai nanti dia pulang ke rumah. Pokoknya di sana itu urusanku adalah menjadi ibu rumah tangga yang tidak bekerja, atau mungkin bekerjanya semuanya hanya dari rumah, yang nggak keluar dari rumah. Ngomong-ngomong Aisyah apa? Iya, apa kabar? Alhamdulillah, dia sekarang udah sekolah ya. Udah kelas berapa sih? Dia itu karena sekolahnya, dia 9 tahun umurnya, tapi karena memang dia sekolahnya tuh masuknya terlambat sekali, karena kan pada saat dia 5,5 tahun, di saat dia waktu itu baru aku mau mulai masukin SD, dia mulai ada diagnosa, sehingga kita harus pindah ke Singapura, jadi dia belum sempat sekolah nih. Jadi kemarin pada saat dokternya bilang, oke, udah boleh clear, boleh sekolah, aku coba daftarin dan cari beberapa sekolah buat dia di usianya dia yang 9 tahun, akhirnya dia dikasih kebijaksanaan melalui tes segala macam, bolehlah masuk SD kelas 2, setara dengan SD kelas 2 gitu. Pastilah anak seumur Aisyah kan pasti kepengen sekolah. Iya, pengen main-main Dia juga, pengen ngeliat, ini dan itu. iya, dia tahu bahwa anak-anak lain yang seusia dia sudah sekolah. Dan pada saat itu aku selalu bilang nanti, insya Allah nanti akan segera sekolah. Dan Allah akhirnya terwujud. Dan akhirnya ya. terwujud, wow. It's such a beautiful day pada Oke. saat Iya. Nah, pengobatan apa lagi sih yang dilakukan Aisyah? Apa bakalan ada treatment apa lagi gitu? Alhamdulillah untuk protokol kemo yang harus dijalani sama Aisyah itu sudah selesai. Oh, udah. Wow. Ya, Udah selesai semuanya ya? And it's dia successful ya, protokolnya. Wak? Amin ya robbal alamin, mohon doanya. Tapi memang untuk kami ya ini
kami istilahnya masih adalah PR-nya gitu ya. Kita masih harus check up, masih harus diobserv. Jadi intinya tuh dokter selama ini kan selama hampir 3 tahun Aisyah itu kan kemo dan sekarang tiba-tiba kemonya itu berhenti. Jadi sekarang ini yang harus sangat amat diobserv dan diperhatikan sama dokter adalah bagaimana badannya Aisyah itu bereaksi setelah kemo selama 2,5 tahun sampai 3 tahun itu diberhentikan tiba-tiba. Kalau umpamanya kemo gitu habis itu akhirnya berhenti, itu bakalan ada adaptasi baru nggak sih di tubuh manusia gitu, ada ya? Pasti. Nah, itulah yang sekarang ini lagi diobserv sama dokternya gitu. Adaptasi baru ya pasti ada aja lah, kayak misalnya dia kakinya tuh suka apa ya? Sakit atau apa? Suka lemas. Oh, lemas. Oke. Oh, masih ada keluhan-keluhan gitu karena memang itu mungkin efek setelah kemonya selesai. Iya, tapi Efeknya kali ya. gradually, insya Allah gradually nanti akan membaik. Jadi mohon doanya Iya, dari pastinya kita semuanya, doain biar Aisyah kondisinya akan semakin membaik terus. Amin, gitu. selalu doa dari Amin, kita semua amin, pokoknya amin. buat Kak Dena Amin, sama ya Rabbal Aisyah alamin. biar selalu sehat gitu Amin, ya. amin, amin. Tapi berarti setelah selesai kemo udah berarti cukup lumayan lama ya. Iya, iya. Ada terapi-terapi untuk membalikan keadaan fisik Aisyah yang selama ini ada keluhan. Ya pasti karena memang dia sampai sekarang ini masih diobserv sama dokter ya, dan buat sekarang kayaknya yang menjadi prioritasnya dokter itu adalah memastikan dia kondisinya baik, Iya. stabil, bagus. Stabil, Terus benar. kayak kemarin nih pas baru masuk sekolah, anak itu terlalu excited masuk Iya, sekolah, iya, iya. nggak Iya. pernah berteman, Iya. nggak pernah berteman. Ini bisa pergi ke sekolah, ketemu teman, bisa main gitu ya. Iya. Bisa naik prosotan, Iya, nggak boleh. iya. Sebelumnya nggak boleh. Sebelumnya kita di sana selama 3 tahun lebih, 3 tahun setengah itu kita hidupnya itu hanyalah rumah sakit, rumah sakit. Tidak boleh berteman. Dia paling perginya kalau di luar rumah sakit itu pergi ke satu center, di mana ini center ini khusus buat anak-anak yang sama-sama menjalani kemoterapi gitu. Udah itu aja. Jadi itu satu lingkungan yang memang lingkungannya kecil, dibatasi dan diawasi oleh tenaga kesehatan gitu, di mana mereka bisa bersosialisasi lagi. Iya, benar. Tapi selain itu nggak ada lagi. Tiba-tiba sekarang dia bisa naik prosotan, main pasir, ketemu teman-teman. Jadi itu hari pertama pulang sekolah, benjol anakku. Saking Benjol happy-nya, apanya, kepalanya? saking nggak bisa diem gitu Saking ya. nggak bisa diem. Karena dia kayaknya dia terlalu excited dan dia nggak tahu caranya, nggak kebiasaan berada Iya, di luar benar. lingkungan yang dia udah kenal Iya, gitu loh. iya, iya. Jadi- Karena dia udah kenalnya di rumah sakit, dia bisa ngejaga dirinya, ngenavigasi dirinya hanya di wilayah yang dia udah situ kenal. aja, Yang dia iya, tahu. benar-benar. Jadi begitu dia dimasukin ke kelas, banyak kursi, banyak meja, banyak anak-anak lain, yang Iya, anak-anak iya, lain iya. itu kebanyakan di bawah dia usianya kan. Dia penyesuaiannya rupanya cukup butuh waktu. Jadi begitu sekian bulan pertama itu, setiap pulang ke rumah selalu ada, kalau nggak biru baru, ya Itu itu karena- hari pertama benjol. Itu karena main-main, kepentok Iya, apa gitu. kepentok, iya. Kepentok. Tapi pernah suatu hari dia pulang sekolah dia nangis. Ibu katanya, aku bilang kamu kenapa? Kok kamu nangis? Aku sebel, dia bilang aku sebel sama diri aku sendiri. Loh, kenapa? Aku bilang, kenapa sih ibu? Aku tuh kalau jalan suka tiba-tiba jatuh. Kenapa sih ibu? Aku tuh kalau jalan suka tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh. Kalau aku lari, aku tiba-tiba jatuh. Aku lagi jalan, aku nggak ngapa-ngapain ibu. Aku jatuh sendiri. Hal-hal kayak gitu dia rasakan dan sedikit banyak mungkin membuat dia jadi nggak happy gitu. Jadi, tapi alhamdulillah pelan-pelan ya semakin lama mungkin dia semakin terbiasa. Tapi mungkin itu juga ya yang memutuskan Kak Dena sama Aisyah tetap berada di Singapura agar bisa lebih terpantau Iya, lah gitu ya untuk kesehatannya Aisyah juga ya. Karena sekarang juga dari masa pandemi kayak begini, Iya. kita sulit kan ya untuk travel dengan adanya restrictions, dengan adanya peraturan karantina. Kan akan menjadi kesulitan kalau wah harus check up ke sana, harus terbang lagi Iya, ke sana. iya, adanya apalagi ribet nggak sih? ribet, Iya. ya. Dan itu juga resikonya lebih besar buat Aisyah. Nah, di sini kita juga ada artikel nih. Ada artikel yang membilangkan bahwa Denada kembali tolak bantuan donasi biaya pengobatan sang putri. Ini alasannya. Alasannya apa sih? Itu donasi dari mana aja sih? Kak, Aduh, kalau boleh. teman-teman tuh baik-baik banget ya. Dari teman-teman kebanyakan. Oh, dari teman-teman artis lah ya? Iya, banyak banget teman-teman yang
punya niatan baik, sayang sama aku, sayang sama Aisyah khususnya gitu, dan mereka pengen bisa do something untuk bisa menolong kita gitu, dan itu adalah satu hal yang aku apresiasi, aku berterima kasih, beruntung, bersyukur kita gitu. Tapi aku kan selama kita di sana nih, aku tuh kenal gitu sama ibu-ibu lain atau orang tua lain yang kebetulan kayaknya jalan hidupnya tuh agak mirip-mirip lah sama kita. Situasinya agak mirip-mirip sama kita gitu ya, yang mungkin anaknya sedang berjuang gitu, melawan penyakit apapun itu. Dan mereka itu banyak sekali yang mempunyai kesulitan yang Kesulitan dalam ekonomi atau kesulitan dalam apa? segala macam. Iya. Yang jauh lebih banyak PR-nya istilahnya, jauh lebih berat tantangannya. Seperti yang selalu aku ceritain adalah yang ini cerita yang selalu nyangkut di aku. Ada seorang anak dan ibu, anaknya didiagnosa kanker, tapi di wilayah tempat mereka tinggal nggak ada rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk bisa ngobatin anaknya. Jadi sang ibu dan anak ini harus pergi ke pulau lain, dan untuk ke pulau lain itu mereka harus naik kapal laut. Yang menurut aku mereka lebih membutuhkan. Aku susah, sulit, tantangan, perjuangan pasti ada. Tapi aku masih merasa aku masih bisa kerja, mudah-mudahan. Istilahnya aku bilang kayak gini, aku datang ke Indonesia, kalau perlu aku datang deh ke orang-orang yang kira-kira aku bisa minta kerjaan. Nggak apa-apa, tapi kan aku masih bisa melakukan menjual talent kita untuk bekerja. Dan alhamdulillah aku ada kemarin, aku jual sampai sekarang aku jual rumah aku jual ya. Itulah salah satu cara aku. Aku jual mobil aku, apapun yang bisa aku jual, aku jual. Apapun yang bisa aku lakukan untuk bisa survive. Dan aku rasa ini bukan suatu hal yang wow, luar biasa. No, karena percayalah, semua ibu yang ada di posisi aku akan melakukan itu ketika anaknya. Yes. Dan aku rasa ini bukan suatu hal yang wow, luar biasa. No, karena percayalah, semua ibu yang ada di posisi aku akan melakukan itu. Suatu kondisi lah ya. Untuk anak apapun akan diberikan gitu ya. Tapi aku mau nanya, Kak Denada tuh udah maksudnya menjual apa aja sih demi untuk perjuangan Aisyah? Aku udah jual apartemen aku pertama kali waktu kita pindah. Sekarang ini aku ada rumah yang aku jual, termasuk rumah yang aku tinggalin juga aku jual. Memang ya semua orang bilang, Dena, aduh lu menjual lagi di saat lagi pandemi kayak begini. Dia bilang gitu, ya sebagai untuk ilmu jual beli properti itu sangat amat tidak menguntungkan. Sayang lah gitu ya, seharusnya ya. Well, aku tidak punya pilihan, aku bilang ini jalan yang memang satu-satu yang aku lihat yang mungkin bisa menolong kita pada saat ini. Dan mudah-mudahan pasti palingnya apapun yang hilang dari kita pasti akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Amin, enggak sih? amin. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Nah, aku kan ngelihat ini sosok seorang Denada adalah sosok yang kuat ya, apalagi kalau lagi perform kan bagaimana gitu kan. Iya benar, tapi ini ada emang the real sosok iya, seorang kita perempuan yang tangguh gitu loh. Betul, tapi kita pengen tahu, pernah nggak sih kayak ada aduh gue udah capek banget, gue mau nangis rasanya gitu, kayak when the night comes gitu, kayak aduh gue menangis gitu, pernah nggak sih seorang Denada? Iya, makanya aku tuh kalau misalnya ada orang yang ngomong gitu, gila Denada, lu tuh adalah ibu yang kuat, itu lo adalah strong woman. Aku tuh suka dalam hati suka malu sebenarnya, karena sebenarnya aku selalu bilang sama orang-orang gitu, enggak kok, gue tuh nggak begitu amat. Gue nangis bahkan sampai sekarang, kadang-kadang bisa hampir tiap hari nangis. Ngomongin Aisyah dari tadi, rasanya kalau nggak ditahan-tahan rasanya wah pengen nangis itu, karena itu kayaknya gimana ya aku rasa semua ibu pasti di sini pasti ngerti perasaan aku gitu ya. Jadi nangis karena apa? Aku masih punya ketakutan, aku masih punya kekhawatiran, aku masih ada kesulitan, masih ada perjuangan yang harus kita sama-sama lakukan, baik aku maupun Aisyah. Dan aku sering nangis, sering ibu. Dan aku sering nangis, sering ibu-ibu tahu kalian, sering nangis. Tapi aku selalu punya tekad, aku nggak mau nangis depan Aisyah. Dia Aisyah nggak pernah tahu, dia jangan. Tapi Aisyah juga kan emang udah 9 tahun, udah mulai besar gitu ya. Kadang ada nggak sih dia nanya misalnya kalau
kalau misalnya Kak Dena namanya kita perempuan kan moodnya juga kadang-kadang up and down Iya, gitu ya. iya. Kadang-kadang kalau lagi bete nggak bisa disembunyiin, muka kita udah bete dan sedih aja Iya, gitu. iya. Aisyah pernah nggak nanya gitu? Aku berusaha untuk di depan dia, mungkin karena aku ngelihat ya dulu pada saat, apalagi pada saat dia lagi treatment dulu gimana gitu, maksudnya aku tuh dalam hati cuma kepengen pokoknya setiap kali kamu sama aku kepengen aku bisa kasih kamu kebahagiaan. Dan kasih Ah, yang terbaik Dan juga ya. kekuatan Aku- juga buat Aisyah Betul, ya. aku kepengen kamu lihat aku tuh bahagia sehingga itu bisa membahagiakan kamu. Pokoknya aku just good vibe, happy vibe, positive vibe. And keep Udah. fighting gak sih? Iya. Dan terus Iya. berjuang ya. Karena aku percaya kalau mudah-mudahan dengan aku seperti itu dia juga bisa kebawa semangatnya, bisa kebawa happy-nya, bisa kebawa positivity-nya. Kalau misalnya sekarang ini kayak dia udah sekolah, aku punya waktu beberapa jam saat dia masih sekolah untuk aku just feel whatever I want to feel Iya. dan react Iya. to it. Mhm. Aku mau nangis, aku tunggu dia pergi sekolah dulu. Iya. Dia sekolah, udah dia sekolah, aku akan kunci dalam kamar. Aku mau ngapain aja, mau nangis, aku mau sholat, sujud, aku nangis, aku lakukan di saat itu. Nanti saat dia pulang sekolah lagi, Udah semuanya tidak ada. Semua udah plong Iya, lah ya. gitu. Tapi Kadek- kalau menurut gue, Nah. Beb, nangis itu adalah part of being strong loh. Iya benar. Karena itu we're kayak part of human, healing juga say. ya, Iya, manusiawi iya, ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin perjalanannya Kak Dena sama Aisyah gitu ya, dari mulai didiagnosa sampai pengakuan pengobatan, ini perjalanan yang panjang dan nggak mudah gitu ya. Iya. Kak Dena mau tahu deh, sebenarnya apa sih yang bisa menguatkan Kak Dena gitu tetap berada berdua sama Aisyah di sana dengan kondisi yang memang tidak mudah, sangat tidak mudah, tapi bisa kuat seperti sekarang. Dan bisa sampai di titik ini. Ya, aku rasa kita pastilah pertama tuh karena Allah, itu udah pasti ya. Aku selalu bilang, kalau bukan karena Allah itu kesian sama kita, kalau bukan karena Allah itu sayang sama kita, kalau bukan karena Allah itu berbelas kasih sama kita, nggak mungkin kita bisa ngejalanin dan ngelewatin sampai sekarang. Dan yang kedua, of course, di saat aku lagi mungkin kehilangan semangat, di saat aku lagi kekhawatirannya luar biasa, ketakutannya luar biasa, kesulitannya lagi luar biasa, aku tahu tantangannya lagi besar, aku cuma perlu lihat Aisyah. Aku tahu dia ada di situ, and she needs me. Dia butuh aku untuk tetap kuat, dia butuh aku untuk tetap berusaha, tetap berjuang, tetap semangat. Dia butuh aku untuk jadi ibunya, karena saat ini hanya ada aku yang ada di sebelahnya. Gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak sih buat Aisyah pamannya lagi nonton Huru Hara ini, Kak? Iya, aku sebenarnya selalu kepengennya tuh kalau dia tuh ngelihat aku tuh ngelihatnya pas lagi happy, pas lagi senang-senang ngomongin yang senang-senang gitu ya. Aku bilang dia itu salah satu hal yang terbaik yang ada di hidup aku. Gitu ya, dia itu masya Allah kebahagiaan lah buat aku sebagai The seorang greatest ibu. gift lah ya. Iya, kebahagiaan yang luar biasa. Satu hal yang aku syukuri sekali dalam hidup aku gitu, dan aku belajar banyak sekali dari dia, dan dia membuat aku menjadi seseorang yang lebih baik dan Seorang Amin. yang lebih baik. a better person. Kak Dena. Next projectnya apa sebelum kita closing ini? Oh, next project pasti kalau aku sebagai seorang musisi ya, apalagi tadi dibilang orang panggung, Iya, yang performance seneng di sejati, panggung. pokoknya itu, iya. Masya Allah. Tiba-tiba 2 tahun kemarin aku nggak bisa manggung. Nah kan? Iya, kangenan itu sih luar biasa Iya, ya. iya, iya. Jadi proyeknya pasti ke depan, pasti masih di musik Masih ya. musik. Iya, tapi sekarang prioritasku adalah karena kepengen supaya Aisyah bisa terus bisa kasih yang terbaik buat dia, pendidikannya yang terbaik, semuanya menyamankan dia, membahagiakan dia, dan untuk itu maka aku harus bekerja dengan baik juga supaya aku bisa provide itu. Jadi untuk pekerjaan apa ya, apapun yang bisa aku kerjain, tapi kebetulan saat ini aku konsentrasi di musik. Aku baru keluar satu lagu berdua, sebuah lagu yang baru aja aku rilis beberapa minggu yang lalu. Tapi lagu ini adalah lagu dimana pertama kalinya di riwayat histori karir aku nge-rap pakai bahasa Batak. Oh ya? Oh ya, Wow, interesting. Dan- Wow, ditunggu banget deh. Dan yang lebih serunya lagi, lagu ini dibuat bukan sama orang Batak, Tapi sama orang Ambon. sama orang Ambon. Ini benar-benar lintas suku ya kan? Benar. Diversity banget ya, Iya. Say, ya. Ya, jadi lagu ini tuh Kapan keluar nih? udah keluar Udah, sebenarnya beberapa udah. minggu lalu, tapi kita masih belum sempat. Jadi ini lagu ini tuh dibuatin sama sahabat aku, J Flow.
Oh, Jefflo. Ya, Oke. dia yang bikinin, dia dan partnernya berdua yang bikin untuk aku, dan menyenangkan banget karena dia yang orang Ambon juga berkolaborasi, dia juga nge-rap di situ juga, dan dia nge-rap pakai bahasa Batak juga. Keren. Iya gitu, dan aku appreciate banget itu gitu, dan kita bikin video klipnya kemarin, dia di Indonesia, aku di Singapura, dalam keadaan aku waktu itu di Singapura kita lagi lockdown, kayak lagi ketat gitu, pembatasannya lagi banyak karena kasusnya lagi tinggi. Jadi kita syuting itu dalam keadaan keterbatasan yang banyak sekali, tapi aku bersyukur banget karena di saat aku tuh lagi merasa secara fisik, secara finansial, secara segala macam aspek kehidupanku, aku lagi berasa aku kayak nggak berdaya. Tapi Allah kasih aku kesempatan untuk aku bisa bikin karya, dan itu dibantu sama Jefflo dan partner. Dan for me itu adalah satu hal yang aku syukuri nggak habis. Iya. Secara finansial terbantu, tapi secara healing emosional dan juga mental juga sangat-sangat membantu sekali ya. Iya. Kak Dena seneng banget hari ini dengar cerita Kak Dena. Sangat inspiratif ya, Sangat Say. inspirasi sekali. Iya. Sukses untuk single terbarunya pastinya ya. Sukses juga. Dan nggak sabar katanya juga sih pengen lihat ininya apa namanya video klipnya. Secara Belum rilis ya? Udah rilis. Oh, udah rilis. Iya, nanti Udah kita rilis tonton ya, ya, ya. Say. Nanti kita Lagu tonton. Batak. Nah, Lagu itu Batak dia. judulnya. Oke. Dan Salam buat Aisyah ya. salam buat Aisyah. Pokoknya, aduh waktu itu sempat mampir ke apartemennya Kak Dena kan di sana. Itu dia suka gambar kan. Gambarnya tuh yang Sampai sekarang, Mas. tempel-tempel di tembok masih masih tertempel di situ. masih. Wow. Luar biasa. Pokoknya Pastinya, sehat-sehat ya. buat Aisyah, Amin. buat Kak Dena juga sukses buat Sukses segala terus, apa yang sukses dijalankan. Zumbanya juga. Yes, kita harus bareng dong. Buat Iya, ini kita mantan Zumba. instruktur Zumba Iya, kan bener. ya. Iya, ya udah. Kalau gitu nanti kita ketemu Zumba deh ya. Iya, Iya, izin dong. ya. Nah, buat semuanya juga yang terima kasih udah nonton Huru Hara. Jangan lupa selalu like, comment, subscribe, dan share Opera Entertainment. Aku nanti kita ketemu lagi di Huru Hara, dan aku Elman. Saya Messi Hanita. Dan aku Diana. Yes, kita akan ketemu lagi. Bye-bye. Bye. Thank